Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Al-Firdaus, khususnya kelas 4A, B, dan C ya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya siapkan alat tulisnya dulu ya anak-anak. Al-Firdaus, siap. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Tica akan menyampaikan materinya, yaitu variasi gerak dasar melalui permainan tradisional. Nah, permainan tradisional itu mungkin bisa kalian lakukan banyak ya. Jadi permainan tradisional itu banyak sekali. Mungkin di waktu kalian masih kecil sudah pernah melakukannya. Nah, di sini Tica akan menjelaskan yang pertama, yaitu gerak dasar variasi berjalan melalui permainan tradisional, yaitu bakia. Nah, mungkin kalian sudah pernah tahu ya, dengan bakia itu panjang ya bakianya, jadi bisa dilakukan atau dipraktekkan bisa bertiga ya, jadi berkelompok. Nah, di situ untuk melatih apa sih anak-anak? Dengan bakia itu kita bisa melatih kekompakan ya, kemudian keseimbangan dan ketepatan. Karena jika kalian tidak kompak, maka berjalan menggunakan bakia itu akan jatuh ya. Jika tidak seimbang, maka akan jatuh juga ya anak-anak ya. Dan ketepatan jalan, yaitu jika kalian yang depan menggunakan kaki kiri, yang belakang juga semua kaki kiri. Sebaliknya juga kaki kanan, juga yang belakang juga kaki kanan. Karena apa? Bakia membutuhkan kekompakan tadi ya. Untuk kalian bisa di rumah, karena bakia membutuhkan lahan atau tempat yang agak luas, jadi nanti bisa dilakukan di halaman, di samping rumah bersama keluarga, kakak, adik, ayah, ibu juga bisa ya. Karena di masa pandemi tidak boleh keluar rumah, jadi di halaman boleh. Kemudian yang kedua, yaitu gerak dasar berlari melalui permainan bentengan. Nah, mungkin kalian ada yang sudah pernah tahu ya apa itu bentengan. Itu zamannya Tica dulu waktu kecil sering bermain bentengan. Merupakan gerak dasar berlari ya, ada berlari, kemudian ada kita untuk melatih kecepatan lari, kemudian melatih kelincahan untuk menghindari teman yang menangkap kalian, kemudian daya tahan dari berlari itu tadi. Bagaimana sih cara mainnya? Nah, cara mainnya bentengan mungkin ada yang sudah pernah tahu ya. Kalau ada yang belum tahu, dijelaskan. Di bentengan itu ada dua tiang untuk masing-masing kelompok mempunyai benteng ya. Permainannya yaitu jika salah satu dari kelompok keluar dari benteng, maka yang satu kelompok bisa atau boleh mengejar. Jika sampai terkena, maka akan dijadikan tawanan. Jika sampai habis, kemudian salah satu kelompok bisa memegang dari salah satu benteng tersebut, maka kelompok itu bisa dinamakan atau bisa disebut pemenang. Seperti itu untuk permainan bentengan. Nanti bisa dipraktekkan di rumah bersama keluarga juga ya, bersama adik, kakak, orang tua bisa. Karena di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dengan selalu berolahraga tentunya ya. Jangan malas-malas untuk berolahraga karena sangat penting dalam masa pandemi ini. Dan bentengan memerlukan lahan yang luas ya. Jika kalian tidak mempunyai lahan atau tidak memiliki lahan yang luas, mungkin bisa bisa latihan lari bolak-balik di depan rumah saja, tidak apa-apa, untuk melatih kecepatan lari. Kemudian yang ketiga, gerak dasar melempar melalui permainan boy-boyan ya anak ya. Nah, boy-boyan sama, mungkin kalian ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Ini zamannya kita dulu ya, waktu kecil sering bermain boy-boyan. Ini untuk melatih melempar. Nanti permainannya
menggunakan bola kasti ya untuk dilempar. Nah, untuk alatnya yang lain menggunakan pecahan dari genting disusun ke atas seperti itu. Untuk permainannya ada salah satu penjaga di belakang dari genting tadi yang sudah disusun. Kemudian di depannya ada anak yang mau melempar seperti itu. Jika kena, maka yang penjaga akan menjaga lagi. Jika tidak kena, maka penjaga menjadi pelempar dan sebaliknya seperti itu. Jika sampai kena, maka penjaga akan mengejar sang pelempar bola tadi. Seperti itu permainannya. Dan ada juga yang menggunakan tanah ya, dilubangi setengah lingkaran seperti itu. Ada sebanyak anak yang mau ikut tadi. Kemudian setiap anak harus mengingat-ingat dari lubang yang dimilikinya. Jika salah satu melempar terus mengenai lingkaran masuk ke punyanya siapa, itu yang menjadi pelempar dan mengejar anak-anak yang lain seperti itu, dan seterusnya permainannya. Selanjutnya yang keempat, gerak dasar melompat melalui permainan melompat tali. Nah, lompat tali ini mungkin sering kalian lakukan ya. Ini bisa bertiga, bisa sendiri ya. Kalian lakukan bersama keluarga ya nanti di rumah, karena tidak memerlukan lahan yang luas, jadi bisa dilakukan di rumah untuk kegiatan setiap hari, karena olahraga harus dilakukan rutin ya Nana ya. Nah, kalian nanti bisa, kalau cuma kalian sendiri, bisa memakai rafia, bisa ya. Rafia di tali, diikat di tiang ya. Jadi nanti mulai dari tingginya dari lutut, kemudian pinggang, kemudian ke atas lagi ke perut, ke atas lagi dada, dan sampai ke kepala. Seperti itu ya. Jika kalian bersama keluarga juga bisa, kalian menggunakan karet yang diikat kemudian dijadikan untuk lompat tali juga bisa. Kalau mempunyai skipping, lebih bagus lagi ya Nana ya. Mungkin penjelasan Tica untuk gerak dasar melalui permainan tradisional seperti itu. Mungkin kalian nanti bisa mempraktekannya di rumah ya. Untuk tugasnya nanti mempraktekkan salah satu dari permainan tradisional tersebut. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikirim di Google Drive SD Firdaus ya anak-anak ya. Pesan Tica, selalu jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Jika kalian keluar rumah harus memakai masker dan jaga jarak ya anak-anak ya. Jika kalian tidak penting keluar rumah, jangan keluar rumah. Dan selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa bertemu kembali anak-anak ya. Mungkin dari Tica, kalau ada salah-salah kata, Tica mohon maaf. Tica akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.